tapi AI nggak punya ini. Oke, jadi sekarang aku mau sharing tentang kekurangan sama kelebihan dari generatif fill yang ya ini menurut pendapatku aja ya. Jadi kalau misalkan emang ada yang setuju atau nggak setuju, bisa isi kolom komentarnya biar kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Oke, kita semua tahu bahwa fungsi utama dari AI itu untuk mempercepat kinerja kita. Nah, si generative fill juga sama. Keuntungan yang pertama atau kelebihan yang pertama dari generative fill itu menurutku adalah dia mempercepat kinerja kita. Misalkan kita mau expand gambar tuh, misalkan kita frame-nya kecil, kemudian kita mau bikin wide. Nah, itu kan biasanya kita harus nyari item atau barang yang memang kita bisa masukkan di gambar yang kosong itu dari hasil expand itu. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan AI, menggunakan generative fill ini, dia bisa generate otomatis gitu kan. Sehingga kita yang biasanya perlu waktu sejam atau misalkan 10 menit atau 30 menit untuk ngisi ruang kosong itu dengan generative fill hanya beberapa detik atau misalkan menit gitu, tergantung dari kerapatan gambarnya. Dan itu juga udah menghemat banyak banget gitu. Penggunaannya juga gampang, kamu nggak perlu tahu teknik bla 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 gitu kan. Cukup misalkan kamu buka text prompt-nya, seleksi text prompt, ketikan, udah jadi. Kemudian keuntungan yang ketiga itu dia bisa jadi sumber inspiratif. Misalnya kita stuck nih, kita mau nge-expand atau misalkan ada ruang kosong di gambar kita biasanya bingung mau ditambah apa gitu. Nah, sedangkan dengan generative fill ini ya kita tinggal mengisi text prompt-nya atau misalkan kita nge-expand doang gitu. Itu bisa menjadi bahan inspirasi kita gitu. Oh iya, kayaknya cocok deh dimasukin ini. Walaupun si hasilnya juga terlihat ngeblur atau misalkan si bentuknya itu nggak solid gitu. Dan hal ini berkaitan dengan kekurangan yang ada di generative fill. Karena yang pertama, dia butuh koneksi internet. Jadi kalau misalkan dia nggak ada internetnya atau misalkan tidak terhubung ke internet, maka fitur generative fill itu nggak bisa dipakai. Nggak percaya? Coba aja. Kemudian yang kedua, dia tuh punya keterbatasan terhadap jenis kontennya. Misalkan, kalau misalkan kita mau ngedit atau gambar dengan desain yang simple, misalkan atau misalkan dia punya pola tertentu gitu yang nggak terlalu rumit, mungkin dia bisa untuk ngehandle itu. Tapi ada beberapa hal yang seringkali malah jadi miss gitu, malah nggak masuk. Misalkan kayak potret manusia, dia nggak bisa untuk bikin potret manusia yang utuh gitu, yang benar gitu, yang enak untuk dilihat. Kenapa aku bilang enak dilihat? Coba aja dan kasih komentar aja ya, kalau misalkan kamu generate manusia gitu, bentuknya kayak gimana, mukanya kayak gimana. Oke. Kemudian misalkan hewan juga kalau misalkan dilihat dari jauh oke gitu. Tapi kalau dilihat dari dekat ya mungkin ada yang utuh ya gitu. Cuman seringkali juga dia nggak masuk, jadi kadang bisa kadang enggak gitu. Jadi nggak fully sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan mungkin tekstur yang detail juga dia nggak bisa untuk dapetin hal-hal yang detail. Kalau misalkan aku salah, coba komentarnya. Kemudian ini hal yang paling penting, kekurangan ketiga ini yang paling aku rasakan gitu, si imbasnya. Kenapa? Karena kekurangan ketiga adalah kita tidak punya kontrol penuh terhadap hasilnya. Karena seringkali kita menginginkan sesuatu, kita membayangkan sesuatu untuk gambar kita. Misalkan kita seseorang yang emang punya rencana nih sama gambar kita tuh gitu kan. Misalkan di sebuah taman kita ingin ada pohonnya pohon apa, kemudian ada ayunan apa segala macam gitu. Kita sudah membayangkan sebelumnya bentuknya seperti apa. Tapi ketika kita masukkan text prompt-nya, kita masukkan perintahnya, hasilnya tuh nggak benar-benar sesuai sama yang kita bayangkan sebelumnya. Terlebih dengan kayak objek yang rumit itu, kayak misalkan ada orang, ada hewan, ada misalkan rumput-rumput gitu. Nah, rumput mungkin bentuknya nggak terlalu rumit ya.
Kalau misalkan lukisan atau misalkan apapun itu yang kompleks jenisnya, itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Ya namanya juga masih dalam pengembangan ya, mungkin dari situ. Kemudian ya gitu, hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan, apalagi untuk para editor yang emang sudah terbiasa tidak menggunakan generative fill gitu. Itu pasti akan merasa kesulitan ketika dia punya konsep dan generate dengan AI ternyata tidak sesuai, bukan menjadi mempercepat malah memperumit gitu kan, seperti itu. Namun kembali lagi, fitur tersebut hanyalah sebuah alat. Alat itu tergantung dari si penggunanya. Kalau misalkan penggunanya dia jago, dia tahu apa yang dia mau bikin, dia tahu apa yang dia inginkan, si alat itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tapi bagi mereka yang tidak mahir dalam menggunakan alat tersebut, ya nggak akan jadi apa-apa. AI mungkin menjadi sesuatu yang dianggap mengancam, tapi AI nggak punya ini, rambut. Dan jangan lupa untuk balik lagi, kalau misalnya mau komentar aja, bebas ya, kita sharing apapun boleh. Kemudian jangan lupa klik like dan subscribe-nya gitu, biar channel ini makin bisa berkembang ya. Tetap bernapas.